pengertian ilmu pengetahuan sosial. IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatian pada aktivitas kehidupan manusia. Intinya, fokus IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. IPS merupakan perkumpulan dari kesatuan ilmu-ilmu sosial yang diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dengan tujuan memperbaiki, mengembangkan, dan memajukan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Pengertian ilmu politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota yang berstatus negara. Politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem itu. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Poin selanjutnya adalah poin C, pendekatan dan metode ilmu politik. Pendekatan yang digunakan dalam meneliti gejala-gejala politik dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pendekatan normatif, merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada analisis ide pada teori politik. Yang kedua, pendekatan behavioral, merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada tingkah laku para politikus, yang tujuannya untuk mengembangkan teori perilaku politik yang dapat digunakan untuk memprediksi dan mengontrol perilaku politik. Dan yang terakhir merupakan pendekatan sistem, adalah pendekatan yang memastikan perhatian pada tingkah laku politik yang terorganisasi serta pengaruhnya pada sistem politik. Tujuannya untuk mengembangkan generalisasi dan teori tuntutan dan input sebagai bagian proses politik dan sistem politik. Dalam metodologi penelitian sosial atau MPS, termasuk penelitian politik, penerapan metode-metode di atas selalu terkait dengan 2 pendekatan utama, yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. D. Tugas-tugas ilmu politik. Tugas-tugas ilmu politik adalah sebagai berikut. 1. Menentukan prinsip-prinsip yang menjadi patokan dan yang indah dalam menjalankan pemerintahan. 2. Mempelajari tingkah laku pemerintahan sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah, dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas. 3. Mempelajari tingkah laku politik warga negara. 4. Mengamati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan sebagainya. Objek ilmu politik. Objek adalah bidang-bidang yang menjadi pokok dan fokus pembicaraan dalam konsepsi ilmu. Dari sudut objek material atau pokok persoalan, ilmu politik dibagi menjadi 2, yakni pertama, negara, dan kedua, manusia. Objek materinya selain negara dan manusia adalah teori dan pemikiran politik. Dan titik ini sering disebut political status. Objek formal atau fokus perhatian dari disiplin ilmu pengetahuan dari disiplin ilmu politik secara umum adalah segala fenomena sosial yang bersifat politik. Adapun objek formal yang khususnya adalah kekuasaan. Ilmu politik dibagi menjadi 4 menurut teori politik. A. Teori politik.
B. Sejarah perkembangan pemikiran-pemikiran politik. Kedua, lembaga-lembaga politik. A. Undang-undang dasar. B. Pemerintahan nasional. C. Pemerintahan daerah lokal. D. Fungsi ekonomi dan sosial pemerintah. E. Perbandingan lembaga-lembaga politik. Selanjutnya, partai-partai golongan dan pendapat umum. A. Partai-partai politik. B. Golongan-golongan asosiasi. C. Partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi. D. Pendapat umum. Selanjutnya lagi, hubungan internasional. A. Politik internasional. B. Organisasi-organisasi dalam administrasi internasional. C. Hukum internasional. Yang kedua, ilmu politik telah dibicarakan menjadi 5 bidang. A. Metode-metode kuantitatif dan matematis dalam ilmu politik. B. Biologi dan ilmu politik. C. Masalah pangan dan ilmu politik. D. Masalah pemuda dengan ilmu politik. E. Model-model dan studi perbandingan sekitar. Politik dibicarakan menjadi 4 bidang lagi. A. Data dan analisis. B. Pembangunan politik. C. Tingkah laku badan legislatif. D. Perbandingan sistem-sistem komunis dan komunikasi internasional. Selanjutnya lagi, hubungan internasional. A. Politik internasional. B. Organisasi-organisasi dalam administrasi internasional. C. Hukum internasional. Yang kedua, ilmu politik telah dibicarakan menjadi 5 bidang. A. Metode-metode kuantitatif dan matematis dalam ilmu politik. B. Biologi dan ilmu politik. C. Masalah pangan dan ilmu politik. D. Masalah pemuda dengan ilmu politik. E. Model-model dan studi perbandingan sekitar. Politik dibicarakan menjadi 4 bidang lagi. A. Data dan analisis. B. Pembangunan politik. C. Tingkah laku badan legislatif. D. Perbandingan sistem-sistem komunis dan komunikasi internasional. Ya, selanjutnya ada hubungan IPS dengan ilmu politik, yaitu di poin E. Dari satu sisi politik diposisikan sebagai subordinat dari ilmu sosial, sedangkan di sisi lain ilmu politik diposisikan sejajar dengan ilmu sosial. Pemaknaan bahwa ilmu politik merupakan subordinat dari ilmu sosial berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial secara luas, yaitu ilmu yang mencakup sosiologi, psikologi, dan sebagainya yang biasa ada di dalam ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan pengertian kedua yang menyatakan bahwa ilmu sosial diposisikan sejajar dengan ilmu politik dalam konteks pemaknaan ilmu sosial yang sempat sempit, di mana istilah ilmu sosial mengalami spesialisasi makna yang ditunjukkan dengan pengertian istilah atau penggunaan istilah. Ilmu sosial yang hanya digunakan untuk menyangkut sebuah rumpun keilmuan yang spesifik, yaitu ilmu sosiologi dan sosiatri dan lain sebagainya. Dalam konteks ilmu ini, ilmu sosial akan dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, kedudukan ilmu politik di sini adalah sebagai subordinat yang tidak terpisahkan lagi dari ilmu sosial. Jadi, ilmu politik adalah subordinat dari ilmu politik, ilmu sosial maksudnya, maaf. Karena semuanya itu berawal dari hubungan, yaitu pembagian dari subordinat tersebut, yang dimana subordinat itu ada beberapa ilmu yang membahas tentang ilmu sosial.
yaitu tadi yang sudah saya sebutkan di atas, antara sosiologi, sosiatri, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Sekian dari saya dan teman-teman, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.